Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, saudara-saudaraku di manapun eh, berada. Tentu dalam momentum ini saya mencoba mendiskusikan terkait dengan baru-baru ini, ya kan, yang terjadi, yang sangat luar biasa ya, ketika terjadi persoalan ya, atau perang di mana negara Palestina dengan negara Israel. Nah, tentu dalam konteks kekinian gitu kan, dengan melihat dengan skala level internasional, tentu kemudian apa sih korelasinya gitu kan, sehingga saya pribadi tentu kemudian ini kita coba masuk dalam wilayah diskusi meskipun ini terkait dengan hukum internasional gitu kan, tapi paling tidak kita sebagai akademisi tentu pelajari dan memahami ya kan, bagaimana terkait dengan hukum internasional. Nah, apa relevansinya dengan ketika kita melihat ya situasi atau kondisi yang terjadi di Palestina, meskipun ya baru-baru ini sudah ada kesepakatan ya, gencatan senjata antara Israel dan Palestina ya, meskipun tentu berbagai hal ya, peran-peran dari ya, negara-negara lain seperti Amerika, Mesir ya, dalam hal untuk memfasilitasi bagaimana persoalan atau konflik yang terjadi di Palestina sana itu sehingga kemudian itu dihentikan. Tapi bukan itu persoalan yang harus saya narasikan atau saya sampaikan kepada saudara-saudaraku gitu kan. Yang pertama, kalau kita melihat ya bagaimana konstitusi kita dalam pembukaan itu, bahwa hak ya dari segala bangsa untuk merdeka, kemudian dihapuskan penjajah ya di seluruh dunia. Nah, tentu saja ini kan bagian dari narasi yang tentu kemudian kita memberikan masukan, bagian dari kontribusi kita sebagai akademis maupun dari aktivis. Belum lagi tentu masuk pada wilayah sebagai manusia ya kan, hak manusianya, kewajiban manusianya. Artinya manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tentu saja punya hak hidup, punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, sehingga kemudian dalam hal itu yang harus kita diskusikan. Nah, kita melihat memang ini sudah sekian puluhan tahun ya, bahkan mungkin ratusan tahun, persoalan Palestina itu tidak ada ujung penyelesaiannya. Nah, terlepas dalam hal ini apakah
terkait dengan ada muatan politik dunia internasional dalam ini Amerika dan Eropa dan lain sebagainya, kita tidak masuk pada konteks itu. Nah kemudian diskusi ini kalau kita melihat dari aspek aspek simbol-simbol keagamaan yang kita lihat yang terjadi di sana, nah tentu saja itu terjadi pro dan kontra. Tapi oke lah, ya kan. Tentu segala sesuatunya kita serahkan kepada mereka di sana, gitu kan, Palestina dan Israel, lalu kemudian dibantu oleh negara-negara yang memiliki kapasitas untuk memberikan satu solusi sehingga itu terjadi perdamaian dunia, gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kalau korelasinya dengan hukum, karena bagaimanapun itu kita bicara adalah hukum internasional. Saya pernah ketika saya berikan satu arahan atau pandangan oleh Profesor Hikmanto, karena beliau adalah ahlinya di bidang hukum internasional. Nah tentu pada saat kita kuliah itu diberikan juga terkait dengan isu-isu internasional, gitu kan. Ya, sejauh mana sih negara-negara yang terutama di Indonesia yang tentu punya kontribusi selama ini dalam rangka untuk memberikan satu ruang spirit kepada negara Palestina untuk merdeka. Nah ini satu sikap yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, kita lihat juga negara hadir ya dalam hal ini memberikan satu perhatian khusus ya terhadap Palestina ya, sehingga kemudian memang menjaga ya kan hubungan ya hubungan bilateral dengan Israel yang kalau nggak salah waktu itu kan dicoba, gitu kan, Israel merangkul Indonesia supaya melakukan hubungan bilateral, tapi Indonesia di sini menjaga, gitu kan, ketika Indonesia itu kalau kita lihat bahwa politiknya bebas aktif, nah tentu saja Indonesia itu kan netral ya, bagaimana dia menjaga netralitasnya dengan melihat persoalan-persoalan yang ada di Palestina. Nah tapi secara kontribusi, secara sumbangsi itu negara hadir ya untuk memberikan hak-hak kemanusiaannya, gitu kan, bahwa manusia itu apalagi di sana itu warga Palestina, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya yang selama ini memang dihadapkan dengan persoalan yang sangat rumit, gitu kan. Mereka tidak bisa hidup dengan layak, mereka tidak ada kebebasan dan lain sebagainya karena ada traumatis ya selama bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun ya dihadapkan dengan persoalan-persoalan tersebut, gitu kan. Nah, oleh karena itu sikap negara dalam hal ini luar biasa, gitu kan, dengan baru-baru ini memberikan satu narasi atau statement itu dalam rangka untuk mendukung Palestina, lalu bagaimana dia memberikan kontribusi ya kan untuk membantu masyarakat Palestina. Nah ini tentu saja satu sikap yang yang diharapkan ya, baik oleh masyarakat Indonesia yang tentu saja mungkin ya mayoritas ya Muslim. Nah kita kembali kepada narasi awal, gitu kan.
kalau kita melihat bahwa hukum internasional itu atau international law, ya kan, ini ada kaitan erat sebetulnya bagaimana mengatur dalam suatu negara itu hubungan atau komunikasi di antara negara. Namun perkembangan kekinian, ya kan, pola hubungan internasional itu semakin dihadapkan dengan berbagai hal yang kompleks, ya. Sisi lain karena mungkin itu tadi seperti Amerika yang negara adikuasa dan negara-negara lain, ya kan, itu mencoba gitu kan melakukan satu intervensi, ya kan, terhadap kepentingan baik itu kepentingan internasional, kepentingan politik mereka, kepentingan ekonomi mereka gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa substansi hukum internasional tadi bagaimana melakukan hubungan antar negara, lalu subjek hukumnya sangat ada kaitan erat, ya kan, bagaimana perilaku masyarakat yang ada di masyarakat tersebut atau di negara tersebut, lalu mengatur perilaku organisasinya, perilaku perusahaannya, perilaku individunya. Nah tentu batas hukum internasional itu diberikan satu batas-batas norma. Nah tapi kalau kita sekilas balik kita melihat, ya, persoalan yang terjadi selama ini di Palestina, bagaimana dengan keegoisan Israel gitu kan, untuk dalam tanda kutip bagaimana membunuh, ya, masyarakat yang tidak berdosa, masyarakat yang lemah, anak-anak kecil, lalu kemudian itu bagi fasilitas negara, ya kan, bahkan fasilitas negara-negara yang melakukan bantuan kemanusiaan itu pun dilakukan pengrusakan dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat itu tadi relevansinya dengan hukum internasional, bahwa ini negara itu perlu sebetulnya, karena sikap PBB yang seharusnya objektif, ya kan, melihat persoalan-persoalan kemudian bagaimana mendudukan persoalan hukum internasional yang dilanggar oleh negara tersebut, dan itu harus diadili, ya kan, bagaimana dia melanggar kedaulatan negara lain, ya kan, melanggar hak manusia, ya kan. Nah dalam konsep itulah, ya kan, yang harus sama-sama bahwa hari ini pengamat politik, ya, terkait dengan ahli hukum internasional, pengamat politik, tentu ini memberikan satu masukan-masukan, ya, sinyalemen terhadap negara, baik itu negara Israel, Amerika, dan mungkin di negara seluruh dunia sebetulnya. Nah kalau kita lihat saya baca bukunya itu Strike. Dalam bukunya itu Introduction of International Law. Hukum internasional itu adalah sekumpulan hukum, ya kan, yang untuk sebagian besar, ya kan, membahas asas-asas, ya kan,
atau peraturan-peraturan negara-negara, ya kan, terkait dengan tingkah laku, ya kan, negara itu sendiri gitu kan, yang tentu saja hukum internasional ini sangat mengikat ya, dan menghormati, ya kan, atau tentu harus dipatuhi, ya kan, oleh negara tersebut. Nah, kalau kita masuk pada wilayah konteks dalam konteks yang kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini, Israel dan Palestina, Israel itu harus menghormati, ya kan, harus menghormati hukum internasional, harus menghormati komisi PBB, yang dalam hal ini yang notabene mereka harus memberikan satu sikap ya yang objektif, netralitas, ya kan, lalu bagaimana memberikan solusi agar persoalan negara Palestina keluar, ya kan, dari tekanan-tekanan atau inflasi dari Palestina gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks Indonesia, dengan adanya masyarakat, aktivis dan lain sebagainya selama ini yang luar biasa memberikan satu sumbangsi dukungan yang sangat luar biasa terhadap Palestina, itu tidak melanggar hukum gitu kan, selama itu batas atau narasi untuk kepentingan negara gitu kan. Lagi-lagi kalau kita menyadari ya, berkontemplasi bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, ya, tentu saja siapapun itu merasa bahwa kita hari ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa mereka itu adalah makhluk Tuhan, yang tentu saja harus kita saling membantu, ya kan, saling bahu membahu. Nah, tentu sangat relevan dengan asas-asas atau perilaku-perilaku yang termuat dalam hukum internasional sebetulnya. Nah, oleh karena itu Indonesia dalam hal ini bagaimana dia memberikan satu sikap yang begitu luar biasa, ya kan, terhadap merespons setiap persoalan-persoalan yang ada di Palestina. Tapi syukur ya, kita lihat beberapa hari ini, ya kan, sudah ada gencatan senjata. Mudah-mudahan sampai selamanya tidak ada terjadi inflasi, perang dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Lalu kemudian dalam konteks itu tadi, kenapa saya masuk ke tadi terkait dengan hukum internasional. Nah, kalau kita melihat berdasarkan ini hasil bacaan, dan saya coba melakukan satu eksperimen ya, berdasarkan American Institute of International Law, ya. Jadi pada tahun 1916, ya kan, konvensi Montevideo, ya kan, di 1933 itu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, ya kan, negara-negara dalam draft yang sudah di Declaration on the Rights and Duties of States and State. Artinya ini yang disusun oleh Komisi PBB ya di tahun 1949. Nah, tentu ini satu warning, ya kan, untuk negara-negara di dunia hari ini, terutama lebih spesifik adalah Israel, negara Israel yang selama ini melakukan satu inflasi, tekanan, intimidasi terhadap Palestina. Nah, kalau dia kembali, ya kan, karena dunia internasional itu punya satu landasan hukum internasional, baik itu punya kewajiban negara mana saja punya kewajiban dalam rangka untuk
apa namanya hak ya, kemerdekaan, hak persamaan derajat, ya kan, hak yuridiksi, ya kan, terutama di teritorialnya, artinya tapal batas, baik itu teritorial daratnya, lautnya, udaranya. Artinya negara, masing-masing negara di seluruh dunia ini masing-masing punya norma-norma atau aturan-aturan yang harus diproteksi. Nah, itu yang lalu kemudian memang apakah Palestina itu meskipun mungkin negara lain gitu kan yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina, tapi secara kontekstual mereka punya hak untuk membela diri gitu kan, untuk mempertahankan diri, ya kan. Kalau kita masuk kepada kewajiban hukum ya, atau disebut traktat, ini kan hukum ya, mereka paham betul itu hukum internasional gitu kan, bahwa ketika misalnya negara lain masuk pada wilayah yang bukan wilayah mereka, nah ini kan sudah melewati tapal batas, ya kan, teritorial atau wilayah atau laut atau udara negara mana saja, ya kan. Kalaupun misalnya Indonesia ya negara, kemudian masuk negara-negara lain yang mencoba gitu kan, nah itu harus dipertahankan karena itu sudah terikat, ya kan, di tahun 1949 itu dengan Komisi PBB, ya kan, untuk mempertahankan masing-masing negara. Nah itu sebetulnya, nah kalaupun Israel itu kembali, ya kan, bagaimana melihat yang dikomandai, ya kan, sebagai garis komando pada sebagai timnya yang mendominasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah Amerika, ya kan, American Institute of International Law, ya kan, itu pada tahun 1916. Meskipun Indonesia pada saat itu kan nggak masuk, ya kan, sebagai anggota, tapi sikap politik bebas aktif itu selalu gitu kan, bahwa negara itu hadir memberikan dimanapun gitu kan, karena sesuai dengan amanat konstitusi gitu kan, bahwa penjajah di atas dunia itu harus dihapuskan, ya kan, itu konstitusi gitu kan. Nah, belum lagi kita maknai dari secara filosofis, ya kan, bahwa nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa kita hari ini adalah makhluk Tuhan ya, yang tentu saja derajatnya sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Dan tentu tadi sebagai landasan atau acuan hukum internasional itu, bahwa negara-negara itu harus mendudukkan bahwa di situ ada persamaan derajat, punya hak dan kewajiban membela, mempertahankan, ya kan, bahkan diatur dalam perang, ya kan. Nah tapi tadi ketika itu misalnya masuk sampai itu melanggar hak-hak asasi, ya kan, manusia, bagaimana kalau dalam batas-batas atau aturan-aturan ketika misalnya dua negara itu berperang, ya kan, jangan sampai itu merusak, ya kan, merusak fasilitas kesehatan masyarakat, anak-anak gitu kan, terus orang-orang lemah. Itu sudah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks Israel hari ini, bagaimana dia memombardir gitu kan masyarakat Palestina. Nah tapi oleh karena itu, kalau kita kembali kepada acuan hukumnya, landasannya, bahwa dunia internasional itu punya satu acuan hukum, itu adalah hukum internasional yang sudah dibahas, ya kan, sudah didudukkan substansinya, norma-normanya untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh negara manapun. Ya, nah itu sebetulnya. Nah persoalannya menjadi pertanyaan kita, apakah hari ini negara-negara seperti negara Palestina, negara-negara seperti Amerika dan lain sebagainya, apakah ini sudah mematuhi, ya kan, aturan-aturan yang tentu saja warning yang disampaikan selama ini gitu, sosialisasi baik itu oleh PBB, ya kan,
dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita diskusikan gitu kan. Nah artinya menurut saya bahwa sikap politik bebas aktif negara kita itu sudah luar biasa gitu kan. Bagaimana dia merespon, bagaimana dia antusias ya terhadap sikap politiknya, ya kan. Yang pertama bagaimana dia membatasi hubungan bilateral dengan Israel, kemudian mendukung Palestina untuk merdeka. Ini dari dulu ini sangat luar biasa. Nah tentu saja ini langkah-langkah yang konkret yang luar biasa. Publik perlu memberikan satu motivasi ya terhadap negara, ya kan, sebagai bagian dari negara yang yang berhubungan dengan dunia internasional. Jadi itu maksudnya. Nah tentu dengan melihat persoalan itu, refleksi dari persoalan Palestina ya. Nah jangan sampai kita melihat dengan perspektif bahwa ini terjadi perang ya, simbol-simbol keagamaan ya. Nah kita bagaimana kita mendudukan ini dalam rangka untuk mengklarifikasi gitu kan, bahwa ini sebetulnya ya oke lah mungkin agama dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian jangan juga sampai persoalan-persoalan di luar sana lalu kemudian dalam negara ini kemudian terjadi satu perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan lain-lain, sehingga kemudian itu menjadi satu akan mempengaruhi sikap politik, akan mempengaruhi politik dalam negeri. Karena bagaimanapun kita harus hidup berdamai, hidup berdampingan, ya kan, meskipun kita itu berbeda ras, berbeda suku, agama dan lain sebagainya, kita harus mampu mengakomodir, ya kan, kebersamaan itu. Nah, luar biasa bahwa sikap politik negara itu memberikan satu kontribusi. Lagi-lagi saya sampaikan, ini perlu kita berikan satu acungan jempol ya kepada negara hadir ya dalam rangka punya kewajiban ya, punya political will untuk memberikan bantuan, sikap politiknya, ya kan, itu luar biasa. Nah ini satu terobosan yang sangat signifikan buat negara Indonesia. Dan oleh karena itu kita mohon saja berdoa mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi, ya kan, konflik antara Palestina dengan Israel, supaya mereka itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai negara tersebut, ya kan, tidak dilakukan intervensi, tidak dilakukan inflasi dan lain sebagainya. Nah itu dalam konteks itu mungkin kita mohon bersama gitu kan. Itu aja apa yang saya narasikan atau diskusi singkat ini. Kalau memang ada yang salah ya mohon di kritik yang konstruktif, atau saya mohon maaf, ya kan. Ini kan dalam konteks diskusi aja sebetulnya ya, mudah-mudahan mungkin ada selling pointnya, ya kan, sehingga ini kedepannya ada side effectnya ya, meskipun ini tidak dalam konteks dominan ya, pengaruh dalam kebijakan politik luar negeri, tapi paling tidak ini satu diskusi, ya kan, dengan gagasan-gagasan keilmuan kita untuk mendalami, ya kan, konsep-konsep hukum internasional, ya kan. Nah kemudian korelasinya dengan hukum atau konstitusi yang ada di negara ini. Jadi mungkin itu aja, terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.